Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, indak ya Andi. Kam min as-sahaba ismuhu Sa'ad ibn Malik. Siapa dari sahabat yang namanya sama, Sa'ad bin Malik? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama Sa'ad Abu Sa'id Al-Khudri, pertama yang dalam buku yang kita akan baca ini. Yang kedua yang mana? Saat yang ini. Ya. Bapaknya siapa? Kemarin kita sebutkan berapa? 3. Baik, hendak ya Rezeki. Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini namanya juga Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqas. Yang ketiga Sa'ad bin Sa'id, berarti bukan Sa'ad bin Malik. Hendak ya Ahmad. Siapa lagi satu? Baik, ayahnya Sahal As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhum wa anis sahabati ajma'in. Itu 3 sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik. Baik, hendak ya Ilyas. Ada berapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? 7. Coba sebutkan, coba baca syairnya. Coba baca syairnya. Wa Anasun. Baik. Itu 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi secara berurut. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar, ya, Abu Hurairah, kemudian ibn Umar, wa Anasun, Anas bin Malik, wal Habru, siapa al-Habru? Ibn Abbas, kal Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, wa Jabirun, wa zaujatun Nabi, Jabir bin Abdullah, dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa anis sahabati ajma'in. Baik. Al-Asyarah Al-Mubashirin bil Jannah. Hendak ya Wahyudi. Siapa-siapa saja? Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Coba dibaca syairnya supaya cepat. Al-Mustafa khairu sahbin nasad annahum fi jannatil khuldi nasad zaduhum syarfan humutqalhum wahum talhatu wa ibn Auf Zubair ila Abi Ubaidah. apa? Wa Zubair ila Abi Ubaidah. Abi Ubaidah terus wa Sa'dani wal khulafa. Sa'dan wal khulafa. Siapa yang membaca? Coba Rafli baca ulang. Antum catat.
Coba dibaca. Nasson. والزبير مع أبي مع bukan ilah مع أبي أبيدة. Taib. Itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Cuman itu bukan pembatasan ya. Ada sahabat lain yang datang dalam riwayat disebutkan dari keutamaannya. Taib. Qala syarih hafizahullah ta'ala. Ini kita masih di pembahasan babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Sekarang kita dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Kita sudah sebutkan ya, sebagai ulama mengatakan hadis ini adalah hadis apa? Hadis yang dhaif. Hanya ada beberapa jalur riwayat yang saling menguatkan, ya, memiliki syawahid. Di antaranya hadis apa yang kita baca kemarin? Hadis bitokoh. Hadis tentang kartu kecil. Mirip maknanya dengan ini. Baik. Kemudian kita lihat qala syarih hafizahullah taala Musa huwa Musa ibnu Imran Rasulullah ila Bani Israil wa kalimur Rahman. Ya, Musa adalah Musa bin Imran. Ya, Musa bin Imran Ibnu Imran. Ya. Jadi Musa bin Imran nama lengkapnya ya Ibnu Qahib Ibn Ibnu Azir Ibn Lawi Ibn Ya'qub Ibn Ishaq Ibn Ibrahim. Baik. Rasulullah, beliau adalah utusan Allah kepada Bani Israel, sekaligus adalah Kalimur Rahman. Adalah Kalim Ar-Rahman. Maksudnya orang yang diajak langsung bicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kallamallahu apa ayatnya itu? Wa kallamallahu Musa takliman. Ya, dan Musa Allah Subhanahu wa taala betul-betul berbicara kepada Musa. Baik, adkuruka ya, uthni 'alaika wa ahmaduka bih. Ya. Jadi mengingat kamu maksudnya saya memuji engkau. Ya. Wa ad'uka bih atawassalu bihi ilaika idza da'autuka. Ya, saya bertawassul ya apabila saya meminta kepadamu. Yaquluna hadza ay hadhil kalimah. Maksudnya kalimat la ilaha illallah. Ya, ini pensyarah beliau sebutkan dulu ya perkata dari hadis. Baik. Wa amiruhunna ghairi. Apa maksudnya? Apa namanya? Dan semua penghuninya selainku man fihinna, semua yang berada di dalamnya minal ammari ghairullah. Ya. Jadi semua makhluk ya. Semua penghuninya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ammar artinya penghuni. Fi kifatin, pada sebuah neraca, ay law wudi'at hadhil makhluqatu fi kifatin min kifatil mizan wa wudi'at hadhil kalimatu fi kifatil ukhra. Ini maksudnya apa? Kalau seandainya makhluk-makhluk ini, maksudnya apa? Langit yang 7 beserta penghuni-penghuninya, bumi yang 7 diletakkan dalam sebuah timbangan. Dan kalimat ini itulah ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain. Jadi maklumnya timbangan ada dua apa? Daun timbangannya. Malat bihinna, maka rajahat alaihinna, maka lebih lebih berat. Ya, kalimat itu lebih berat daripada makhluk-makhluk itu tadi. Makanya lihat kesimpulannya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla ay yu'allimahu dhikran yuthni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi. فأرشده الله أن يقول لا إله إلا الله فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثير
dzikraha atau ya anna hadhil kalimata katsirun dzikraha ala alsinatil khalqi wa huwa innama yuridu ay yakhussahu bi dzikrin yumtazu bihi an ghairihi fabayyana Allahu lahu 'idhama fadli hadha dzikri alladhi arsyadahu ilaihi wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadl. Baik. Makna global dalam hadis ini, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diajari sebuah zikir yang dengannya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagai perantara ketika berdoa meminta kepada Allah. Ya. Taib, fa arsyadahu Allah, maka Allah pun memerintahkannya untuk mengatakan berucap la ilaha illallah. Ya, maka fa'adraka Musa pun mengetahui bahwasanya kalimat ini sudah banyak disebutkan oleh lisan-lisan makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya, Musa ingin ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala zikir yang khusus. Karena kalau la ilaha illallah ini sudah apa? Telah berjalan ringan di tengah manusia, ya. Banyak disebutkan di lisan-lisan manusia. Makanya dikatakan di sini wa innama huwa yuridu ay yakhussahu bidzikrin. Ya, yang diinginkan oleh Musa adalah dikhususkan dengan sebuah zikir. Yumtazu bihi an ghairihi, yang membedakan dari orang lain. Ya. Ya, perhatikan bahasanya fa'adraka. Ya, jadi Musa ingin tahu ya selain daripada itu. Fabayyanallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Idhama fadli hadza dzikr, akan besarnya keutamaan zikir ini yang dianjurkan kepadanya. Wa annahu, bahwasanya zikir tersebut tidak ada sesuatu yang menandinginya ya dari sisi keutamaan. Jelas ya, ini menunjukkan apa? Akan keutamaan la ilaha illallah. Dan ini juga sudah kita sebutkan tentang hadis bitaqah. Masih ingat ya hadis bitaqah? Jadi apa yang ditimbang di situ? Kalimat la ilaha illallah dengan baik 99 lembar catatan dosa, yang satu lembar sejauh mata memandang, maddal basar. Baik, mirip maknanya. Munasabatul hadis lil bab. Baik, hubungan hadis ini dengan bab yaitu fadli tauhid, anna fihi ya bayana fadli kalimat tauhid wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah. Pada hadis ini terdapat keutamaan ya, penjelasan akan keutamaan kalimat tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah tidak ada sesuatu yang menandinginya ya dalam keutamaan. Baik. Hendak ya Erwin, ikra. Lima. Baik. Al-faidatul ula, faedah yang pertama dari hadis ini, besarnya keutamaan la ilaha illallah. Lima tatadammana, apa di situ? Tadammana. Iya bisa ya, bisa terhapus taknya. Jadi wazan tafa'ala itu memang seperti itu. Kadang dihilangkan satu taknya dan kadang disebutkan dua-dua. Ada yang hilang dicetakannya satu tak atau tatadammana semua. Baik. Biar tadammanahu ya bisa ya. Jadi keutamaan, besarnya keutamaan la ilaha illallah karena di dalamnya terdapat apa namanya? Tercakup dari tauhid dan keikhlasan. Baik. Tsaniya. Baik. Keutamaan Nabi Musa alaihissalam dan semangatnya untuk mendekatkan diri, ingin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan zikir. Terus. Ats-tsalitsah.
Masya Allah ya istambatnya. Perhatikan pendalilannya. Ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali apa-apa yang Allah syariatkan. Manusia tidak boleh melakukan perkara-perkara baru ya dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena Musa saja, nabi, seorang nabi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan ya zikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya dibolehkan melakukan hal-hal yang baru dalam agama, kan Musa bisa apa? Berzikir sendiri, tapi dia apa? Nyatanya dia minta agar diajari zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ar-rabi'ah anna ma istaddat al-hajatu wal daruratu ilayhi kana aktsara wujudan fa inna la ilaha illallah lamma kana 'alamu mutarran ilayha kanat aktsara al-adhkari wujudan wa aysaraha usulan. Baik. Anna mashtadda dzil hajah, yang keempat, hal yang sangat penting ya dan diperlukan terhadapnya itu mesti keberadaannya banyak didapati. Paham ya? Jadi la ilaha illallah ini karena sangat pentingnya dan dibutuhkan oleh manusia, maka banyak apa? Banyak diucapkan, banyak didapati. Makanya kata Musa, kullu ibadika apa? Yaquluna hadza, semua dari hamba-hambamu mengucapkan tentang zikir ini. Ya. Nah, ini pendalilannya bahwasanya hal yang sangat penting atau hal yang diperlukan itu mesti keberadaannya banyak didapati. Jelas ya? Fa inna la ilaha illallah, karena la ilaha illallah ya diperlukan oleh alam semesta. Ya. Maka la ilaha illallah menjadi zikir yang paling banyak diucapkan dan paling mudah diperoleh. Ya, paling mudah diperoleh. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alamu muttarran ilaiha kanat aktsara al-adhkari wujudan wa aisaraha husulan. Ini ilahnya. Ya. Karena sangat diperlukan oleh alam semesta, ya maka la ilaha illallah menjadi zikir yang paling banyak diucapkan dan paling mudah untuk apa? Husulan didapatkan, diperoleh. Taib al-khamisah. Ya, pendalilan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Yang ketujuh, karena ucapannya wa amirohunna ghairi. Ya, penghuninya selain aku. Langit yang tujuh. Taib, terus. ولا ينتصر على اللفظ بجلالة الله كما يفعل بعض الجهال. Iya. Yang keenam, bahwasanya dalam berzikir, dalam kalimat ini itu harus diucapkan secara lengkap. Maksudnya harus apa? La ilaha illallah. Wala yaktasiru ala lafzi jalalati Allah. Tidak boleh terbatas pada lafaz Allah saja, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang jahil. Apa maksudnya zikir Allah? Ya, Allah, 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 begitu. Ya, lebih khusus lagi apa? Hu dan seterusnya. Ini kata Syekh sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian orang jahil dari kalangan orang-orang sufi. Baik. Baik, ini dari keimanan terhadap hari kiamat ya, penetapan akan adanya timbangan amalan. Ini benar adanya sebagaimana disebutkan. Terus Masya Allah, perhatikan yang ke-8 ini, bahwasanya para nabi saja itu perlu diingatkan tentang apa? Keutamaan la ilaha illallah. Jelas ya, oleh karena itu ya kalau nabi saja seperti itu keadaannya perlu diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah, maka bagaimana lagi dengan apa? Selain nabi. Ya, apalagi makhluk yang jauh zamannya dari siapa? Nabi. Tentunya ya, harusnya terus-menerus kita pelajari, kita ilmui, kita amalkan, kita yakini, ya, kita dakwahkan, bersabar di atasnya, hidup dan mati padanya, ya.
Jangan pernah bosan ya di dalam mempelajari apa? Tauhid, dalam mempelajari buku-buku akidah. Ya walaupun sudah dipelajari, belajar. Ya. Walaupun sudah dipelajari, belajar terus karena itu bahagian dari kehidupan. Baik, yang kesembilan. Baik, bahwasanya bumi itu juga 7 sebagaimana langit juga 7. Siapa yang bisa mendatangkan dalilnya? Bumi, kalau langit kan banyak. Kalau langit itu apa? Didatangkan sab'a samawatin. Mana dalilnya kalau bumi juga itu 7 lapis? Hah? Itu apa pendalilannya? Wal aradina sab'a dalam apa namanya hadis ini. Betul, hadis ini menunjukkan juga. Baik, dalam ayat maksud saya. Baik. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit. Khalaqa sab'a samawat. Wa minal ardi, dan bumi juga apa? Mithluhum. Semisal dengannya. Berarti berapa? Semisal dengan langit. Berarti 7 juga. Itu surah apa itu? Hah? Surah At-Talaq. Baik, ahsan. Kita selesaikan ya. Baik, qala al-muallif rahimahullah wa lit-Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Iya. Hadis ini adalah hadis yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Baik. Jadi dikatakan oleh penulis wali Tirmidzi dan juga dari At-Tirmidzi beliau menghasankan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis apa? Hadis qudsi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam. Ya. Paham maksudnya hadits qudsi ya? Iya. Wahai anak cucu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku, menghadap kepadaku, ya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun juga, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan memberikan kepadamu pengampunan sepenuh bumi pula. Ini jelas ya tentang keutamaan tauhid. Ya. Jadi seandainya anak cucu Adam itu membawa dosa-dosa tapi dia tidak berbuat kesyirikan, ya, maka Allah akan mengampuni dari dosa-dosa itu. Ini menunjukkan akan keutamaan la ilaha illallah. Baik. Qala syarih hafizahullah, Anasun huwa Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu 10 sinin. Anas, dia adalah Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari, ya, al-Khazraji. Beliau adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya kepada Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Subhanallah. Mendapatkan doa khusus dari siapa? Nabi SAW. Ya. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya dan masukkanlah dia ke dalam surga. Sampai disebutkan dalam riwayat anak dari Anas bin Malik itu lebih dari 100. Dan umur beliau lebih juga dari 100 sebagaimana yang disebutkan di sini. Jelas ya?
mata sanata tsani wa tis'in wa qila sana tsalits wa tis'in min al-hijrah wa qad jawaza al-mi'ah. Ini jadi beliau wafat di tahun 92 Hijriah. Ya. Ada yang mengatakan tahun 93 Hijriah. Dan umur beliau lebih dari 100 tahun. Ya, beliau adalah orang yang kaya raya. Ini berkat apa? Doa Nabi SAW. Allahumma kthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah apa? Keturunannya, anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ini juga kata para ulama menunjukkan hadis ini bahwa kekayaan itu bukan hal yang tercela. Jelas ya? Kalau ada orang kaya, kekayaan itu bukan hal yang tercela. Paham ya? Bukan hal yang tercela. Yang tercela itu kalau kekayaan atau harta yang dimiliki membuat seseorang itu lalai, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya di sini Nabi SAW mendoakan Anas akan diperbanyak harta dan anak-anaknya. Baik. Walid Tirmidzi wa hasanahu ay wa rawa Tirmidzi fi sunanihi al-hadits al-madhkur wa hasana isnadahu. Itu maksudnya. Hadis ini Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya dan beliau menghasankan dari sanadnya. Qurab bi dhammil qaf wa qila bi kasriha. Berarti qurab atau qirab. Wa dhammu ashhar, di dhamma lebih masyhur, maksudnya qurabun, ya. Wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'aha. Ya. Sepenuhnya atau mendekati sepenuh, maksudnya sepenuh bumi. Ya. Atau mendekati, ya. Thumma lakitani la tusyriku bi syai'a. Ay thumma muttahala kaunika saliman minasyirki wa hadha syartun fil wa'di bi husulil maghfirah. Ya. Kemudian apa maksudnya tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a? Ai kemudian kamu mutta, diwafatkan di kondisi engkau berada pada keadaan selamat dari kesyirikan. Dan ini adalah syarat, ya, pada janji yang dengannya dia mendapatkan pengampunan. Baik. Jadi dikatakan di situ hala kaunika saliman. Apa irobnya saliman? Indak ya Hasan. Kenapa masuk di situ tiba-tiba? Ini kan kita sudah belajar mutammimah ya. Indak ya Ilyas. Apa irobnya saliman? Tamiz. Hah? Dari mana tamiz? Itu perhatikan apa syarat tamiz. Tamiz zat atau nisbah? Sampingnya. Hendak ya Arif. Apa? Dari hala. Hala itu apa? Hah? Iya, betul. Bukan. Nafi. Khabar kana. Yang lain? Ada irab lain? Hah? Apa? Ada irab lain? Ya betul ya, dia khabar kana. Jadi kana itu dia beramal di semua tasrifnya. Kana yakunu kaunan. Kun, ya. Jelas ya? Jadi apa namanya? Ada
awamil atau amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar, dia semuanya beramal di tasrifnya. Ada yang nakis, sebagiannya saja. Ya, kalau kana ini dia tasrifnya tam ya. Iya tidak? Hah? Kita merujain. Baik. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Dalam ayat. Ya. Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Di situ ikhwanan mansub karena khabar dari apa? Asbaha. Ya. Asbahtum. Domir tum di situ adalah isimnya apa? Isimnya asbaha. Jelas ya? Baik. Lanjut. Maghfiratan. Al-ghafru lughatan as-satru. Pengampunan ya, secara bahasa artinya menutupi. Wa syar'an tajawazullahi anil khataya atau an khataya wa dunubi ibadihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala melewati. Jawaz itu melewati, maksudnya memaafkan, dari mengampuni ya, mirip dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan hambanya. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an rabbih azza wa jalla annahu yukhatibu ibadahu wa yubayyinu lahum si'ata fadlihi wa rahmatihi wa annahu yaghfiru adh-dhunuba mahma kathurat ma damat duna syirk. Wa hadzal hadits mithlu qoulihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya Allah mengkhatab, yang mengajak bicara hamba-hambanya dan menjelaskan kepada mereka akan besarnya keutamaannya dan rahmatnya, bahwa dialah Allah yang mengampuni dosa-dosa hambanya sepanjang ya walaupun banyak, sepanjang itu bukan dosa kesyirikan ya. Mahma kathurat maksudnya walaupun banyak, sepanjang itu bukan dosa kesyirikan. Wa hadzal haditsu, dan hadits ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain darinya bagi siapa yang Allah kehendaki ya. Ini sudah kita sebutkan ya. Munasabatul hadits lil bab, anna fihi dalilan ala kathrati thawabit tauhid wa annahu yukaffiru dzunuba mahma kathurat. Ya. Hubungan hadis dengan bab, bahwasanya dalam hadits qudsi ini terdapat dalil akan kathrati thawabit tauhid, besarnya keutamaan atau pahala dari tauhid itu sendiri. Bahwasanya tauhid adalah mengampuni dosa-dosa sekalipun dosa tersebut banyak. Ya, sepanjang itu bukan dosa kesyirikan, maka Allah mengampuninya. Ini kita katakan kemarin apa? Tahta al-masyi'ah ya. Tahta al-masyi'ah. Baik. Iqra. Baik, ini jelas ya, keutamaan tauhid dan banyaknya pahalanya, keutamaannya. Terus. Ya, besarnya keutamaan Allah. Ya, jud itu artinya apa? Kedermawanan. Rahmatnya wa afwihi, dan kasih sayangnya. Yang ketiga, bantahan kepada orang-orang Khawarij yang keyakinan mereka mengkafirkan orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar selain daripada kesyirikan. Itu dari keyakinan mereka ya. Ini hadis ini membantah mereka bahwa Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan. Jadi dosa besar apapun sepanjang itu bukan kesyirikan, maka itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ar-Rabi'ah. Baik. Penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai layak baginya, jalla jalaluh. Yang mana itu? Yang mana itsbatul kalam?
Itu jelas. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman. Jelas ya? Baik. Al-khamisah. الخامسة بيان بمعنى لا إله إلا الله وأنه ترك الشرك قليله وكثيره ولا يكفي قولها باللسان. Baik. Penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Ya, bahwasanya la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar. Dari sisi mana itu? Kenapa dikatakan meninggalkan syirik kecil atau besar? Di mana diambil petikan pendalilan? Baik, pada kata syai'an. Masih ingat kaidahnya? Hah? Iya. Baik. Jadi mencakup kecil, besar, ya, yang tersembunyi ataupun yang nampak. Ya, semuanya mencakup. Kesyirikan apapun juga. Wala yakfi qauluha bil lisan. Ya, tidak sekedar ucapan dengan lisan. Baik, yang keenam. Ini jelas ya, penetapan akan adanya hari kebangkitan, hisab dan balasan. Baik, wallahu alam. Insyaallah taala di pertemuan setelahnya kita sudah masuk di bab yang kedua. Babu man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Baik. Subhanakallah bihamdik, syara la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.